السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نصلي ونسلم على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد, yang muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tetuha, tokoh masyarakat, pengurus pimpinan perserikatan Baitiyah di tingkat wilayah, daerah ataupun cabang, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan insyaallah isya, mudah-mudahan seberatan senantiasa disehatkan, diafiatkan badan, diberkahi aktivitasnya, keluarganya, umurnya, dan yang paling penting mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat dan barakah dari Allah Jalla wa'ala. Bapak Ibu sekalian, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini akan memulai surah yang baru dari tadarus Al-Qur'an kita. Kalaulah sebelumnya kita tadarus surah Maryam dan menghabiskan waktu berbulan-bulan, masalahnya sebulan sekali. Insyaallah kita coba untuk tadarus surah pendek saja. Mudah-mudahan sekali hadap tuntung. Jadi kadang ngalih marahin sesambungannya. Jadi sekali hadap tuntung. Mun ibarat wadai sekali suluk takut. Tapi ini berhubung tadarus, karena kalau sekali takut harus dikunyah, harus mungkin dipahami kata per kata bisa jadi, atau makna-makna yang ada pada ayat atau pada surah yang akan kita tadarusi. Bapak Ibu sekalian, yang akan kita tadarusi itu salah satu surah pendek, bahkan bisa jadi nomor 2 atau nomor 3 paling pendek di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. Surah apa? Surah Al-Asr. Surah Al-Asr itu surah yang keberapa dari Al-Quran? Surah yang keberapa? 103. Masya Allah. Ingat ya. Luar biasa. Okay. Surah Al-Asr bittifaqil ulama adalah surah Makkiyah. Kita sudah menjelaskan apa makna Makkiyah. Sudah ya? Masih ingat ya? Arti Makkiyah, arti Madaniyah. Ulun kilas sedikit saja. Imam Suyuti mendefinisikan 3 definisi terkait Makkiyah, Madaniyah. Definisi pertama dilihat dari dimensi waktu. Kalau Makkiyah itu apa? Sebelum hijrah. Kalau Madaniyah setelah hijrah. Yang kedua, definisi dilihat dari dimensi tempat. Kalau Makkiyah adalah tempatnya di Mekah, kalau Madaniyah tempatnya di Madinah. Yang ketiga, dilihat dari objek, siapa yang dituju. Kalau ahlu Makkah berarti Makkiyah, kalau ahlu Madinah berarti Madaniyah. Tetapi jumhur ulama, sebagian besar ulama, meskipun tidak semua, itu lebih memilih definisi Makkiyah Madaniyah itu ditinjau dari dimensi periode atau waktu.
Jadi yang Makkiyah adalah periode Mekah atau sebelum hijrah. Menurut sebagian ahli sejarah selama 13 tahun pertama, dan Madaniyah adalah periode Madinah. Surah Al-Asr adalah bagian dari Makkiyah. Jumlah ayatnya sebagaimana yang kalian ketahui, ada banyak 3 ayat saja. Ada beberapa surah di dalam Al-Quran yang jumlahnya 3 ayat. 1 Al-Asr, 2 An-Nasr, 3 Al-Kautsar. Semuanya berujung ra. Allahu a'lam. Apa sirnya? Belum terkaji. Ya. Sebelum surah Al-Asr itu ada surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau kita membuka mushaf dengan terjemah maknanya yang cetakan Saudi, biasanya di situ dituliskan hubungan surah dengan surah sebelumnya. Jadi bagus juga baca itu. Nah, kamu dapat ini banyak panglah sudah cetakan-cetakan mushaf terjemah. Kalau dulu menghadang orang zaman dulu kanak-kanak malah tahu pian waktu itu kanak-kanak malah masih belum kaya nah waktu itu. Dalam menghadang orang memberi atau menghadiahi mushaf terjemah, ada banyak banget. Nah, cuman 2 saja sih nggak tahu cetakan yang dari percetakan Saudi sama yang dari Indonesia. Pada surah At-Takatsur Allah menerangkan keadaan orang-orang yang bermegah-megahan dan disibukkan oleh harta benda sehingga lupa dari mengingat Allah. Nah, pada surah Al-Asr ini Allah menerangkan bahwa manusia akan merugi kecuali kalau mereka beriman, beramal salih, dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau dalam surah At-Takatsur Allah menerangkan sifat orang yang mengikuti hawa nafsu, sedangkan di dalam surah Al-Asr Allah menerangkan sifat orang yang tidak merugi dan tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi ada korelasinya antara At-Takatsur atau Alhaakumut Takatsur dengan surah Al-Asr. Ma makna Al-Asr? Al-Asru secara umum bermakna masa. Yang disebut masa di sini seluruh masa. Itu tafsir atau pemaknaan dari ahli tafsir, opsi atau pilihan yang pertama. Ada juga al-asru bimakna tarafun nahar, ujungnya siang. Makanya ada salat asar. Salat asar itu kada kawapang digawe waktu jam 11:30. Waktu asar ya di ujung siang. Pas asar dalam dialek kita bahasa Indonesia disebut sore. Setelah apa? Azan asar. Sebelum asar orang pada menyambat sore. Tetapi dalam dialek bahasa Arab itu hanya ada sabahan dan masaan. Kalau pian melihat tuh penyiar berbahasa Arab, dia siarannya misalnya maghrib atau malam, dia menyebutnya masal khair, bukan lailul khair, kan? Masal khair. Jadi ucapan selamat pagi dan selamat masa. Ya kalau terjemahnya selamat sore, hanya 2.
Kalau dalam dialek bahasa Indonesia ada beberapa, ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Ada 4 paling tidak ya. Itu makna al-asr. Surah al-asr ini Bapak Ibu sekalian memiliki kedudukan. Maka salah seorang ulama besar ahli fikih, madhabnya mungkin menjadi pilihan mayoritas kaum muslimin sedunia, yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang sering kita dengar dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Sekiranya manusia mau memperhatikan kandungan surah Al-Asr ini, niscaya surah ini akan mencukupkan baginya. Ini juga dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, atau yang sering kita sebut atau sering kita dengar dengan surah tafsir Ibnu Katsir. Salah seorang ulama juga mengomentari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i itu tepat sekali. Karena Allah Jalla wa'ala mengabarkan bahwa seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali yang beriman dan beramal salih. Dan ketika bersama dengan yang lainnya, saling berwasiat kepada jalan yang hak dan saling berwasiat di atas kesabaran. Al-Imam At-Tabarani menyebutkan sebuah riwayat dari Ubaidillah bin Hafs. Beliau berkata, ini riwayat, jika dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, maka keduanya tidak akan berpisah kecuali salah satu di antara keduanya membacakan kepada yang lain surah Al-Asr dari awal sampai akhir. Jadi dalam tabiat sahabat ridwanullahi alaihim itu budaya untuk saling menjaga, saling menasihati itu begitu kental, sehingga pesan surah Al-Asr ini dibacakan oleh mereka ketika mereka ingin berpisah. Dari sinilah kira-kira wallahu a'lam, ulun waktu di madrasah ibtidaiyah Sungai Kindaung, dan mungkin sampai sekarang ya, seluruh sekolah-sekolah, baik sekolah Persyarikatan Muhammadiyah dan mungkin setahu ulun sekolah-sekolah non Muhammadiyah juga, ketika ingin pulang membaca surah Al-Asr, rupanya ini di antara rujukannya. Spirit yang ingin diambil itu bukan hanya sekedar membacakan surah Al-Asr, tetapi mengingatkan diri kita bahwa kita ini berpotensi, dan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita masuk ya, bahwa menyebutkan Al-Asr atau masa sebagai sumpahnya, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan makhluknya. Kalau kita tidak boleh bersumpah dengan salah seorang pemikir mutadabbir Al-Quran, yaitu Syahid Sayyid Qutub, beliau mengatakan, fi hadhihi surati as-saghirah dhatul ayat ats-thalath yatamathalu manhajun kamilun lil hayah al-bashariyah kama yuridu al-Islam.
Dalam surah pendek berjumlah 3 ayat ini merupakan representasi sempurna akan kehidupan insan sebagaimana yang diinginkan oleh Islam. وتبرر معالم التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق صورة. إنها تضع الدستور الإسلامي كله في كلمات اختصار وتصف الأمة المسلمة حقيقتها ووظيفتها في آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة. Surah ini menampakkan karakteristik pemandangan keimanan dengan hakikatnya yang besar dan menyeluruh secara gamblang, detail. Gamblang ini maksudnya mudah. Dan ini kata beliau merupakan dasar-dasar Islam yang terangkum dalam kata-kata singkat, menunjukkan karakter seorang muslim, hakikat dan tugasnya yang terdapat dalam satu ayat, yaitu ayat ketiga dari surah ini. Dan ini kata beliau merupakan kemu'jizatan Al-Quran, dirangkum dalam satu ayat. Itu semua sudah cukup merangkum apa? Hakikat dan tugas seorang muslim. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama, wal 'asr. Terjemah letterleknya, wa itu harful qasam, huruf sumpah. Jadi kalau kita melihat wa di dalam Al-Quran, kemudian bertemu dengan isim dan ujungnya kasroh itu baris bawah, itu qasam. Wadduha, wallaili, wannahari, wasyamsi, itu qasam, sumpah. Bukan wa lil ataf, bukan wa yang berarti dan. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan al-asr, yaitu masa atau waktu atau zaman, di mana dalam waktu itu, pada waktu terjadilah amal perbuatan manusia, baik ataupun buruk. Kalau waktu digunakan untuk amal kebaikan, maka itulah jalan kebaikan atau pilihan yang terbaik dan pasti menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, jika digunakan untuk kejelekan atau keburukan, maka tidak ada yang dihasilkan kecuali kerugian. Jadi Islam memandang waktu itu tidak materialistik. Kalau dalam filosofi orang barat, the time is money, al-waktu asmanu, the time is, al-waktu wa zahab, waktu adalah uang, waktu adalah emas. Islam enggak begitu cara pandang Islam. Jauh lebih berharga daripada itu. Maka ada salah seorang pemikir pergerakan keislaman, beliau mengatakan al-waqtu huwal hayah. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kita menyia-nyiakan waktu, sesungguhnya kita menyia-nyiakan kehidupan.
kapan saja waktu yang kita sia-siakan, ya pasti kita menyia-nyiakan kehidupan. Makanya terkait dengan beberapa aktivitas-aktivitas itu masuk pada ruang fikih. Contoh, hukum bercatur. Mungkin kalau bahari itu ada paunjunan, ada juga pembahasan dalam fikih hukum paunjunan, gitu ya. Nah, ada yang misal menghukumi orang bercatur dengan karahiyah. Ulama menghukumi asyatranj, catur dalam bahasa Arabnya asyatranj, dengan hukum karahiyah makruh. Di antara ilatnya, alasannya di antaranya adalah menyia-nyiakan produktivitas. Kalau ilat itu tidak ada, misalnya ada kemanfaatan pada catur, nah bisa jadi kan dalam usul fiqh disebut al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu dia berporos pada illah. Apa gerak sebabnya jadi disambat makruh? Kenapa gerak disambat haram? Kan gitu. Nah, kalau illatnya hilang, sebabnya itu hilang atau berubah, bisa jadi hukumnya berubah. Sama kita misalnya kalau dulu mungkin ulama nggak mengenal TV, tapi seharianan nonton TV, seharianan melihat di status orang, status kena status Facebook, kena IG, kena apa penampakan lagi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Bapak Ibu sekalian, biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah nanti setelah sumpah itu perhatikan. Allah menyebutkan apa? Karena sesuatu yang disebutkan oleh Allah setelah sumpah biasanya sesuatu yang penting. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan waktu dalam sebuah hadis yang sering kali disampaikan oleh para muballigh, para ustadz, Rasul mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, dua kenikmatan yang banyak orang lalai di dalamnya. Dua, as-sihhatu, kesehatan, dan al-faragh, waktu luang. Waktu luang. Banyak juga orang waktu luangnya jadi stres. Jadi stres. Karena sudah dipatuh begawian lah. Habis itu pensiun. Kadeda aktivitas yang lain. Ada HP. Itu rajin tuh si Din tuh memposting di grup. Dan apa-apa kali forward si Din. Tadi ingat lagi hukum kebaikan di dalam posting gitu. Kada apa namanya? Nang hoak nang wah gitu ya. Kebanyakan nang posting kurang pensiunan. Ini kadang menyambat kurang pensiunan. Tapi sepengamatan Allah, si Fulan tuh, si kacak pada posting. Oh rupanya sih. Tapi nang pensiunan yang produktif juga itu diantaranya saja. Ya. Jadi dua nikmat yang kita diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis lain, dimensi waktu ini juga diingatkan oleh Rasul. Kelak akan dipertanggungjawabkan. Hadis yang juga sering disampaikan oleh para ustaz, para muballigh dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazul qadam ibni Adam yawm al-qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala khamsin." Hatta yus'ala al-khamsin. Tidaklah bergeser telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya
sehingga ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah, umurnya dihabiskan buat apa? Wa an syababihi fima ablah, waktu mudanya dia pakai buat apa? Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza amila fima alima. Masa mudanya, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan dan apa ia perbuat dengan ilmu yang telah ia ketahui. Rawahu At-Tirmidzi. Dan hadis ini menurut ahlul ilmi, ahlul hadis adalah sahih. Jadi waktu Bapak Ibu sekalian betul-betul kita manfaatkan. Kalau produktivitas kita itu akan baik kalau bersama orang lain, maka bertemanlah dengan orang lain. Jangan menyendiri. Kan ada orang tuh kalau dia sendiri, dia produktivitasnya rendah. Entah itu kalau sekarang nih mengulai HP apa aja, jadi akhirnya jadi orang yang bahasa gaul sekarang kepoan. Hendak tahu, hendak kabar ini tahu, hendak tahu tuh bang, hendak lakas tahu, padahal pas tahu kan bapak, kalau tahu kan bapak ya, yang kada penting. Kalau yang penting ya mungkin silahkan, mungkin berita keluarga, kondisi keluarga, baik yang jauh ataupun yang dekat, gitu ya, tidak masalah. Tapi itulah faktanya. Banyak orang ketika dia tidak punya partner, dia rendah produktivitas. Maka berteman, bersosiallah, bermasyarakatlah. Kalau memang itu mendukung produktivitas kita dalam memanfaatkan waktu. Baik, ini jam berapa ini? Parah. Baru ayat pertama. Baik, ayat yang kedua. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Kerugian itu bisa karena kekufuran, bisa karena kesesatan, bisa karena terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kalau sudah demikian, manusia itu seperti tenggelam dalam kerugian. Sebab itu dia telah melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Jalla wa'ala, Sang Pencipta, telah memberinya berbagai macam kenikmatan dan memberinya berbagai macam kebaikan. Innal insana lafi khusrin. Khusrin di dalam ayat ini ada dua macam. Yang pertama al-khusru, seperti keadaan orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kerugian yang tidak mutlak, tidak menyeluruh, di mana itu menimpa sebagian, maksudnya kerugian yang dia dapatkan itu atau kerugian yang dia lakukan itu hanya sebagian, tidak menyeluruh. Khusrin disebut di dalam ayat ini dengan bentuk nakiroh. Jadi bentuk kerugian itu bisa apa saja. Bisa karena tadi kemaksiatan dia, bisa karena kelalaian dia, bisa karena macam-macam ya. Nah, jadi manusia, kata Allah Jalla wa'ala, sungguh berada dalam kerugian.
sifat umumnya begitu. Maka Allah Jalla wa'ala pada ayat yang ketiga itu mengecualikan manusia yang tidak merugi ini siapa aja. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga ini orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya senantiasa menetapi kesabaran. Amanu, beriman, itu sifatnya pribadi. Iman itu adalah keimanan terhadap seluruh apa yang Allah perintahkan untuk mengimaninya. Ada 6 rukun iman. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat. 3, beriman kepada kitab. 4, beriman kepada Rasul. 5, beriman kepada hari kiamat. Meyakini mengimani adanya hari kiamat. Dan mengimani akan takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya. Itu tentang ini. Yang kedua, ayat illal ladzina amanu juga memiliki kandungan makna tentang kewajiban menuntut ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu beberapa derajat. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang mencapai keimanan yang benar dan sempurna tanpa ilmu. Jadi mengimani Allah Ta'ala itu harus sesuai dengan dalil-dalil yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang merasa beriman tanpa ilmu, maka keimanannya berpotensi untuk liar. Kan orang bertuhan itu dia ada trust, ada kepercayaan kepada suatu zat yang itu pasti melebihi kemampuan dan kapasitas dia sebagai seseorang manusia, sehingga dengan zat yang dia yakini itu dia bersandar, dia kemudian bahkan minta tolong, dan juga dia melakukan penghambaan kepadanya. Kalau orang itu tidak sampai bahwa yang harus diimaninya, diibadahinya adalah zat yang maha dikdaya, yaitu Allah Jalla wa'ala, maka dia tidak akan mengimani sesuatu dengan benar. Beriman kepada malaikat, ada malaikat, sesuatu malaikat. Kenapa jadi yakin sama malaikat? Nah, kalau bagi kita yang kemudian sudah berproses ini, cukup mengatakan bahwa nah itulah yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya. Sesederhana itu. Tapi apa yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya, kan itu bagian dari sesuatu yang harus kita tuntut. Artinya bagian dari ilmu yang harus kita
kita dapatkan. Oleh karenanya, mengasah iman, meskipun iman ini hahuna kata Nabi, di hati. Tetapi keadaan iman itu sangat tergantung dengan kebenaran ilmu yang kita dapat. Jadi itu beririsannya antara iman dan ilmu. Ilmu terkait dengan keimanan itu wabil khusus. Baik, yang kedua, illal ladzina amanu, itu yang pertama. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Amal saleh itu ada yang sifatnya zahir. Amal saleh. Atau di dalam bahasa fikih disebut amalul badan. Amal badan. Ada amal itu yang disebut amal batin. Bukan kebatinan ini, bukan. Tapi amal qalb. Amalan hati. Di antaranya ikhlas, tawakal, sabar. Itu amal apa? Amal hati. Kalau amal zahir, ya apa yang kemudian diperbuat yang menjadi aksi yang dilakukan oleh fisik, baik itu dengan melihat, baik itu dengan penginderaan, baik itu dengan tangan atau dengan anggota tubuh yang lain, seperti sholat. Sholat itu amal fisik, ya kan? Keikhlasan, kekhusyuan itu amal qalbi. Ya. Jadi amilus shalihat, beramal saleh di dalam ayat ini mencakup amal zahir dan amal batin. Ada orang yang amal batinnya mungkin baik, tetapi penyembahyang. Kada pas juga ya lah. Orangnya tuh baik kan, sabar. Tapi kada penyembahyang, kada pas juga. Ada orang yang penyembahyang, tapi kada penyabaran, tapi datang ke dukun. Nah, misalnya, berarti ada error di dalam amal qalb, dalam ketawakalannya dan sebagainya. Aman wa amil salih. Keterkaitan antara iman dan amal salih ini tidak bisa dipisahkan. Karena amal salih itu adalah konsekuensi dari kebenaran iman seseorang. Jadi kalau sidq iman kita ini itu membuahkan amal salih. Apa yang menjadikan kita bisa hadir di rumah Allah? Kada koler gitu. Itu taufik dari Allah Jalla wa'ala. Karena di dalam hati kita tertanam iman. Meskipun mungkin kita ini kekhusyuannya beda-beda, ya kan? Tetapi minimal secara zahir ini sudah menunjukkan bahwa ada taufik dari Allah Jalla wa'ala kepada kita untuk dihadirkan oleh Allah. Jadi ini taufik dari Allah. Kita dihadirkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk hadir di rumah Allah, menunaikan kewajiban penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an amanu wa amilus shalihat, amanu wa amilus shalihat itu banyak sekali. Karena amal salih adalah buah dari keimanan. Dan amal salih yang tidak berlandaskan keimanan pasti tidak diberi apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia manapun sebaik apapun dia, tapi kafir, yang nggak dipertimbangkan oleh Allah. Dan itu bagian dari akidah biasa saja. Ya, dalam persepsi kita bahwa kita ini harus beriman kalau ingin diapresiasi oleh Allah amal salihnya. Bukan berarti kita menafikan kebaikan orang lain. Tetapi dalam pemahaman kita apakah dia diapresiasi oleh Allah? Ya kita dengan tegas mengatakan pasti tidak.
Bukan berarti kita tidak mengapresiasi orang beramal baik, ya. Tetapi sekali lagi, kalau dia menyentuh bab akidah, kita juga harus mengatakan apa yang menjadi nilai dan doktrin di dalam agama. Poin terakhir, saling menasihati. Poin yang ketiga ya, saling menasihati dalam kebenaran. Nasihat itu merupakan perkara yang agung dan merupakan tugas para rasul dan nabi. Maka memberikan nasihat ini mewarisi tugas nabi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menasihati dalam kebenaran itu mencakup al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mencakup keduanya. Tidak mudah Bapak Ibu memberikan nasihat. Dan tidak mudah orang menerima nasihat. Maka biasanya orang itu memerlukan situasi-situasi khusus di mana dia bisa menerima nasihat. Contoh, kita nih menibadahi bini. Kira-kira sebagian kita lah kasbatan mamah. Mungkin sebagian kita itu merasa harap bini nah, gitu. Tapi pian Masya Allah gitu ulun anu bahwa pun ini karena ada situasi. Ya, jadi tidak semua orang bisa mendapatkan mendengarkan nasihat dengan situasi-situasi yang tidak diinginkan. Oleh karenanya dalam syair disebutkan al-haqqu murhun. Kebenaran itu seringkali pahit. Karena dia tidak sesuai dengan hawa nafsu. Jadi tidak menyenangkan. Maka ketika ada chemistry, kecocokan terbangun dengan orang lain untuk saling memadahi, ada bapak pada pelihara itu. Pelihara. Dia ada sahabat atau ada di sana. Nyaman untuk saling menasihati, bukan hanya sekedar nyaman saling papandiran, bukan, tapi nyaman untuk saling menasihati. Maka pelihara itu. Dan di keluarga, Bapak Ibu sekalian, tidak banyak budaya saling menerima atau kelapangan hati untuk menerima nasihat antara suami istri itu tidak banyak. Dan mungkin kita merasakan. Ya, maka saling menasihati di dalam kesabaran. Kalau kita ketemu chemistry-nya dengan orang lain, pelihara itu. Nasihat itu merupakan pilar, salah satu pilar untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul di dalam sebuah hadis menegaskan ad-din an-nasihat, agama itu nasihat. Hadis riwayat Muslim. Kalau nasihat itu runtuh, jadi runtuh agama. Kalau nggak ada yang mengingatkan, maka kebatilan semakin banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan salah satu sebab terlaknatnya Bani Israil itu karena mereka la yatanahawna 'anil munkarin fa'alu, tidak mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Tapi yang terakhir, meskipun ada beberapa hal, saling menasihati dalam kesabaran.
Sabar itu dibagi ke dalam beberapa. Satu, as-sabru 'ala ta'ah, sabar untuk taat kepada Allah. As-sabru 'anil ma'siyah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, as-sabru 'alal masa'ib, sabar atas musibah. Sabar atas musibah itu tingkatan yang paling rendah menurut sebagian ahli ilmu. Kita ada musibah tuh, sabar itu tingkatan paling rendah. Dan kesabaran yang paling tinggi menurut sebagian ahli ilmu, as-sabru 'ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Ketaatan paling tinggi itu adalah ad-da'wah ila Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh nabi itu sabar. Tetapi Allah menyebutkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul ulul azmi. Kenapa Allah spesifikkan ulul azmi ini? Rahasianya adalah kapasitas kesabaran mereka di dalam dakwah itu melebihi Rasul. Kita pernah menyebutkan, menjelaskan bahwa tingkatan manusia paling tinggi itu adalah siapa? Ulul azmi minar rusul. Ulul azmi dari Rasul-Rasul yang 5 itu. Satu kalau dirunut dari atas, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilevelkannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, di bawahnya Allah. Yang dua ini mendapatkan gelar khullah. Ini sudah kita bahas dulu ketika kita tadarus tentang cerita Nabi Allah Ibrahim. Ya, khullah. Hanya dua nabi yang sampai maqam khullah. Khullah itu Khalil. Khalilullah. Ya. Khalilullah itu adalah kekasih Allah, yaitu baginda Rasul dan Sayyidina Ibrahim. Ulun cukupkan, mudah-mudahan tazkirah ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih khusus ulun secara pribadi, dan mudah-mudahan ada ketahanan dalam jiwa dan hati kita untuk menjadi orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk senantiasa sabar berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar dari Allah, yang khilaf adalah bagian dari kekurangan dan keterbatasan ulun. Meminta ridha halal beritaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita mengamalkan yang tadi itu. Kita baca surah Al-Asr wal 'Asr. Innal insana lafi khusr minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum